Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti Sara dengan NIM 2102110340048 kelas A. Sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa kelas 6 di Miss Attaqwa Batubuin. Di sini saya akan membagikan presentasi saya yang akan saya presentasikan. Judulnya Peran Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa kelas 6 di Miss Attaqwa Batubuin. Peran motivasi belajar adalah faktor utama keberhasilan akademis siswa. Siswa dengan motivasi lebih tinggi akan lebih aktif dan tekun, sedangkan motivasi yang rendah akan menyebabkan kesulitan belajar dan mudah menyerah. Guru di sini sangat berperan penting untuk sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang menarik serta mendukung perkembangan anak siswa. Penelitian ini fokus pada strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar di Miss Attaqwa Batubuin dengan harapan memberikan wawasan dan rekomendasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Jenis-jenis motivasi belajar ada beberapa macam. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri siswa, seperti adanya minat dan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Contohnya, siswa senang belajar matematika karena merasa tertantang dengan soal supaya dapat memecahkan soal tersebut. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ini sangat dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya adanya penghargaan atau memuji siswa supaya lebih bergiat dalam belajar. Nah, memberikan nilai yang bagus sesuai dengan kemampuan anak-anak siswa. Nah, siswa juga untuk belajar mendapatkan hadiah atau pengakuan dari guru. Peran kedua motivasi tersebut yaitu adanya untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih efektif. Guru dan orang tua harus mendukung motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini harus seimbang supaya tidak terjadinya uh, dalam tidak terjadinya siswa akan mengalami tidak termotivasi dalam belajar. Misalnya orang guru ini sudah mendukung, memberi dukungan, memberikan apresiasi, tapi di rumah orang tua lupa tugas tanggung jawabnya. Makanya dari orang tua maupun guru ataupun lingkungan ini harus seimbang supaya uh, motivasinya menjadi baik, supaya siswa ini lebih berkembang baik dalam belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu ada tiga. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal, serta kondisi fisik dan mental. Nah, beberapa macam faktor internal yaitu ada minat, tujuan belajar, bahkan keyakinan dari dalam diri siswa sangat mempengaruhi motivasi mereka. Nah, yang sedangkan eksternal yaitu dukungan keluarga, suasana belajar, bahkan peran guru ini juga uh, dapat membantu meningkatkan semangat belajar siswa. Bukan hanya bukan hanya dari orang tua ataupun lingkungan belajar, tapi guru juga berperan penting. Dan bagaimana guru menyikapi dalam mempengaruhi motivasi belajar mereka.
Yang terakhir adanya kondisi fisik dan mental. Ketika kesehatan dan kondisi fisikis siswa ini juga berdampak pada motivasi belajar mereka. Misalnya kondisi fisik mereka kurang nyaman, terus mood mereka kurang enak, moodnya hari ini lagi ada masalah misalnya di keluarga, ada beban misalnya. Tapi ketika guru tahu bagaimana kondisi anak ini, oh si A ini rupanya lagi ada beban. Jadi guru di sini juga harus ikut membantu, mempengaruhi supaya fisik mental ini mereka menjadi semangat lagi, tidak terbeban apa yang menjadi masalah. Peran guru dalam meningkatkan pendidikan dan pembelajaran. Nah, ada 4 macam peran guru, bahkan lebih banyak lagi. Misalnya, ini yang saya cakup saja, peran guru dalam meningkatkan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus menciptakan lingkungan belajar inklusif dan mendukung perkembangan siswa. Sedangkan menjadikan teladan, guru juga menjadi perilaku yang baik supaya menjadi contoh buat guru ini patut dicontohi, patut dihargai, baik sesuai dengan nilai Islam mau seperti adanya kesabaran dalam menyikapi anak-anak yang berbagai macam tindakan, berbagai kenakalan, bahkan berbagai pikiran siswa yang tidak sama seperti yang kemauan guru. Ada yang si A begini, berteriak, main, tidak fokus. Nah, di sini juga guru harus sabar memberikan nasihat, memberikan dukungan kepada siswa dan menjadi penengah supaya siswa ini menjadi uh, semangat dan belajar. Dan ada pengembangan strategi. Pengembangan strategi, guru ini juga menggunakan metode yang inovatif dan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Sebagai motivator dan evaluator, guru juga memberikan dorongan, bahkan memberikan umpan balik konstruktif dan menilai siswa prestasi secara adil. Macam-macam peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, guru juga harus menjadi sebagai informator, memberikan informasi atau memberikan materi yang sesuai dengan pembelajarannya. Misalnya tidak ada sesuai dengan buku, tapi melalui pengetahuan atau informasi supaya informasi yang didapat dari guru ini mencakup lebih luas. Nah, supaya anak-anak siswa ini lebih paham apa yang masuk dengan materi ini tersebut. Dan serta mengatur jadwal siswa, mengatur jadwal kegiatan belajar yang lebih efektif dan efisien. Guru juga menjadi motivator dan pengarah. Kenapa disebut motivator? Ketika guru itu memberikan motivasi yang supaya anak-anak ini bergiat dalam belajar, supaya mereka termotivasi dalam belajar, guru juga memberikan dorongan. Misalnya pengalaman pribadi seorang guru dalam menyikapi belajar itu bisa menjadikan contoh. Hanya tadi guru menjadi teladan akhlak dan serta memberikan arahan agar proses belajar siswa berjalan dengan sesuai tujuan tadi. Guru juga menjadi inisiator. Nah, bukan hanya sebagai memberi dorongan saja, tetapi juga mencetuskan ide-ide kreatif supaya uh, belajar tidak bosan, tidak merasa jenuh, tapi memberikan ide-ide yang uh, mudah dipahami oleh siswa tersebut dan menyebarkan pengetahuan secara luas. Fasilitator dan mediator evaluator. Nah, guru juga menyediakan fasilitas, juga memberikan penengah konflik, serta menilai prestasi siswa secara objektif. Karakteristik siswa di kelas 6 dan strategi. Perkembangan kognitif
Siswa mulai berpikir secara abstrak dan kritis, membutuhkan pembelajaran menantang dan kaya pengalaman, serta perkembangan sosialnya yaitu meningkatkan kemampuan kerjasama, empati, pemahaman norma sosial. Strateginya yaitu dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan motivasinya. Strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar yaitu adanya memberikan sebagai fasilitator mendorong partisipasi aktif melalui diskusi dan proyek. Jadi pembelajarannya hanya terpusat pada siswa saja. Terus diferensiasi pembelajaran yaitu sesuai materi, penyesuaian materi dan metode sesuai kebutuhan karakteristik siswa. Penggunaan teknologi, media interaktif dan platform digital menggunakan keterlibatan dan motivasi intrinsik siswa. Adanya umpan balik dan dukungan emosional, memberikan apresiasi dan membangun hubungan positif untuk menciptakan iklim belajar yang mendukung. Manfaat dan implikasi penelitian. Manfaat teoritisnya yaitu memberikan kontribusi pada kajian motivasi belajar dan strategi pengajaran yang efektif. Yang kedua, manfaat praktis untuk guru menjadi bahan evaluasi dan pengembangan metode pengajaran yang adaptif dan inspiratif. Manfaat untuk sekolah dan siswa, memberikan dukungan kebijakan sekolah dan meningkatkan kesadaran serta motivasi belajar siswa secara berkelanjutan. Nah, ini saja yang saya sampaikan mengenai proposal saya yang judul Peran Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di kelas 6 di Miss Atakwa Batubuin. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.